I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribuana Bayu Pranata dengan NIM 25 OSP 113 dari kelompok 1, dosen pengajar yaitu Insinyur Mutmainnah STMT dan Insinyur Taufik Mukhtar STMT. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul mendesain, membuat dan mempresentasikan instalasi listrik mesin bubut. Oke, kita lanjut. Di sini yaitu penjelasan judul proyek, yaitu mendesain, membuat dan mempresentasikan instalasi listrik mesin bubut adalah proyek yang bertujuan untuk merancang, merakit dan menjelaskan sistem instalasi listrik pada mesin bubut. Proyek ini mencakup perencanaan rangkaian daya dan kontrol, pemilihan komponen, pemasangan instalasi, serta pengujian sistem agar motor listrik dapat bekerja dengan aman dan efisien. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat memahami penerapan instalasi listrik dan pengendalian motor listrik pada mesin bubut, serta mampu mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Baik, kita lanjut. Ya, di sini ada penjelasan sistem kerja objek proyek dan kaitannya dengan motor listrik yang digunakan. Yaitu objek proyek yang digunakan adalah instalasi listrik untuk mesin bubut. Sistem kerjanya dimulai ketika sumber listrik dialirkan melalui panel kontrol menuju motor listrik. Motor listrik kemudian mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran yang digunakan untuk menggerakkan spindle mesin bubut. Putaran spindle inilah yang memutar benda kerja sehingga proses pembubutan dapat dilakukan. Motor listrik menjadi komponen utama dalam sistem karena berfungsi sebagai penggerak mesin. Sedangkan instalasi listrik dan rangkaian kontrol berfungsi untuk mengatur, mengoperasikan, serta melindungi motor agar bekerja dengan aman dan sesuai kebutuhan. Baik, kita lanjut. Di sini ada jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. Yang di sini ada kegiatan yaitu konsultasi judul. Waktunya tanggal 2 bulan 3 2026. Keterangannya judul sudah ditentukan. Di sini bisalah kita lihat kapan kelompok kami menyelesaikan jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. Baik, akan saya lanjutkan. Baik, di sini ada perhitungan daya. Yang pertama ada beban, yaitu beban utama spindle dengan daya 7,5 kW. Tegangannya 380 volt dan arusnya 13,4 ampere. Yang kedua ada motor pompa coolant. Dayanya 0,125 kW, tegangannya 380 volt, arusnya 0,22 ampere. Yang ketiga ada lampu kerja mesin dengan daya 0,040 kW, tegangannya 24 volt, arusnya 1,67 ampere. Yang keempat ada kipas atau indikator panel dengan daya 0,050 kW, tegangannya 24 volt, arusnya 2,08 ampere.
Yang kelima ada lampu indikator panel dengan daya 0,015 kW, tegangannya 24 volt, arusnya 0,63 ampere. Dan di daya ini kalau dijumlahkan, total daya yang terpasang ialah 7,73 kW dan tegangannya ini total tegangannya 832 volt dan arusnya ada 18 ampere. Baik, kita lanjut. Baik, di sini ada schedule beban. Yang pertama adalah motor utama spindle dengan jumlah 1 buah dengan daya 7,5 kW. Total dayanya 7,5 kW. Yang kedua ada motor pompa coolant dengan jumlah 1, dayanya 0,125 kW, total dayanya 0,125 kW. Yang ketiga lampu kerja mesin, ada 1 buah dengan daya 0,040 kW, total daya 0,040 kW. Yang keempat ada kipas atau ventilasi panel, ada 1 buah dengan daya 0,050 kW, total daya 0,050 kW. Yang kelima lampu indikator panel, ada 3 buah dengan daya 0,005 kW, total daya 0,015 kW. Baik, di sini kita lanjutkan. Layout dan kondisi kerja motor listrik yang diharapkan. Dan di sebelah kiri ini ada gambar layoutnya, layout mesin bubut. Di sini saya akan menjelaskan singkat. Penjelasan singkat instalasi listrik mesin bubut. Yang pertama, sumber listrik 3 fasa masuk ke panel kontrol melalui MCB sebagai pengaman. Dan yang kedua, saat tombol start ditekan, kontaktor aktif dan mengalir listrik ke motor. Ketiga, motor listrik berputar dan menggerakkan spindle mesin bubut. Keempat, overload relay melindungi motor dari beban berlebih. 5. Saat tombol stop ditekan atau terjadi gangguan, aliran listrik ke motor terputus dan mesin berhenti. Dan kesimpulannya adalah sistem ini berfungsi untuk mengontrol, mengoperasikan dan melindungi motor listrik yang menggerakkan mesin bubut. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Di sini ada diagram 1 garis. Ini dia diagram 1 garisnya. Dan sini ada keterangan beban, ada daya sistem, ada keterangan. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian daya dan kontrol mesin bubut. Yang pertama di sini ada selektor. Ketika selektor ini diputar, arus akan mengalir dan di sini ada MCB. MCB di sini akan otomatis aktif dari normally open ke close dan arus akan mengalir ke sini ke KM2 ke KM1 dan mengalir ke KM3. Tetapi di sini terputus karena belum aktif semua kontaktor di sini KM1, KM2, KM3 karena belum aktif, makanya terputus di sini. Dan setelah itu arus akan mengalir ke trafo. Kenapa di sini kami memakai trafo? Karena arus yang mengalir dari sini itu 380 volt.
diubah menjadi 24 volt karena memakai kontaktor 24 volt. Setelah itu arus akan mengalir ke sini, ke fuse. Di sini fuse. Setelah itu mengalir ke sini. Ini saklar. Ini saklar untuk mengaktifkan lampu. Ini yaitu berada di luar, lampunya berada di luar rangkaian dan terpisah. Begitu juga saklarnya terpisah, dia di luar rangkaian. Setelah itu arus akan mengalir ke sini. Ini yaitu fuse. Kegunaannya untuk proteksi. Setelah itu arus akan mengalir ke limit switch. Di sini limit switch digunakan di bodi mesin. Ketika bodi mesin dibuka atau ada perbaikan di mesin, bodi mesin terbuka, arus tidak akan mengalir. Ketika ditutup, arus akan mengalir. Baik, di sini setelah itu arus mengalir ke sini. Di sini yaitu limit switch. Limit switch yaitu digunakan untuk pengereman. Ketika rem dipijak, ini akan terbuka. Setelah itu arus akan mengalir ke selektor. Ini selektor 01 gitu. Ada 2 kaki 01 gitu. Ketika ini diputar, arus akan mengalir ke emergency. Setelah itu arus akan mengalir dan mengaktifkan lampu indikator. Baik. Setelah itu arus akan mengalir ke sini. Ya. Ini selektor 2 kaki. Ini tadi kita sebut selektor 1, ini selektor 2. Di sini ketika selektor itu diputar, arus akan mengalir ke sini dan mengaktifkan KM3 sini, KM3. Setelah ini KM3 sudah aktif, arus akan mengalir ke motor. Motor akan berputar dan beroperasi. Ini motor 2 digunakan untuk motor coolant atau motor untuk air. Baik, setelah itu ini sudah aktif. Arus akan mengalir ke sini, ke sini. Sebelum arus mengalir ke sini, kita aktifkan dulu ini push button. Kita aktifkan push button. Push button di sini kegunaannya untuk mengecek bahwa apakah motor utama atau motor 1 ini aktif, berfungsi atau tidak. Di sini kita dengan push button ini kita tes. Dengan cara ditahan push button seperti biasa, push button. Oke. Setelah itu kan tadi arus akan mengalir ke sini. Karena banyak kali coretannya kita hapus dulu ya.
Setelah dari push button ini kan untuk mengaktifkan bahwasanya apakah motor satu ini berfungsi atau berjalan. Setelah itu arus akan mengalir ke sini, melewati ini, sini. Nah, di sini arus akan mengalir sini kan. Otomatis kontaktor 4 ini akan latching, akan mengunci ini. Ini akan latching, ini kontaktor 4, ini kontaktor 4, ini kontaktor 4. Ini otomatis ketika kontaktor 4 ini aktif, ini dan ini akan latching, akan langsung dia tertutup, kalau arus masuk ke kontaktor 4 ini. Nah, baik, setelah itu ketika sudah nih latching kontaktor ini sabar dulu, kita sebut ini yaitu selektor. Ini selektor, ini dia selektor 3, ada 3 kaki. Di tengah itu 0, ke sini dia ke kanan itu 1, dan ke kiri itu balikannya itu 2. Nah, itu ada 3 kaki. Ya, kita hapus dulu banyak kali coretannya. Nah, ini selektor 3 kaki. Setelah itu kan harus tadi ke sini udah aktif kontaktor 4-nya, arus akan mengalir ke sini. Sini. Kan tadi selektor 0, 1, dan 2. Ketika selektor ini diaktifkan ke 1, dia ini akan aktif, ini akan tertutup, ini akan open, ini. Oh, sorry. Ini akan close. Kita hapus dulu. Ini akan close. Dan otomatis arus akan masuk ke sini karena ini tadi sudah latching, masuk ke sini, dan kontaktor 2 ini akan aktif. Kontaktor 2 akan aktif. Mesin akan menyala. Ini kontaktor 2 aktif, arus masuk, mesin akan menyala atau berputar searah jarum jam. Forward. Mesin akan jalan dengan forward. Setelah itu ini dia selektor yang kaki 2. Ketika kaki 2 itu diputarkan ke kaki 2, ya ketika selektor diputarkan ke angka 2, ini tadi yang tadi ke 1 akan terputus atau close. Ini narik ke sini, ini akan close. Ini akan close dan ini akan open. Ini terbuka, ini tertutup. Otomatis tidak ada arus yang masuk ke sini. Dan arus akan masuk ke sini ngalir. Tadi ini kontaktor 4 kan udah aktif, ada latching. Akan masuk ke sini. Otomatis ini kontaktor 1. Ini kontaktor 1. Kontaktor 1 akan aktif. Nih, kontaktor 1 akan aktif, dan tadi karena di sini terputus, di sini terputus, kontaktor 2 ini akan terputus dan arus akan mengalir ke kontaktor 1. Kontaktor 1 ini untuk motor supaya berlawanan searah jarum jam atau reverse. Ini kontaktor 1. Kontaktor 1 aktif, mengalir ke sini, dia akan
memutarkan motor berlawanan arah jarum jam atau reverse. Uh, Oke, setelah itu kita lanjutkan ke gambar panel. Ya, di sini ada gambar panel dari mesin bubut. Di sini ada tampak dari samping, di sini ada tampak depan, dan di sini ada tampak dalam. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini ada daftar komponen dan RAB. Uraian nomor 1 yaitu mesin bubut 2646. Ini kodenya, kode mesin bubut. Ada satu buah dengan harga satuannya itu 120 juta, dan jumlahnya itu karena satu dia 124 juta. Ini ada box panel 120 juta. 120 juta. Di sini ada box panel 500 dikali 4. 500 dikali 400 dikali 200 mm. Ada satu buah dengan harga 1.500.000. Itu jumlahnya juga 1.500.000. Di sini ketiga ada MCB 3P 32 ampere. Ada satu buah dengan harga 350.000. Jumlahnya 350.000. Yang keempat ada kontaktor 25 ampere. Ada dua buah dengan harga satuannya 450. Berarti jumlahnya yaitu 900. Yang kelima ada thermal overload relay atau TOR. Di sini ada satu buah dengan harga 350 dan jumlahnya 350. Yang keenam ada push button start. Ada dua buah dengan harga 75.000 dengan jumlah 150.000. Yang ketujuh ada push bottle stop, push button stop. Ada dua buah dengan harga 75.000. Berarti jumlahnya 150.000. Yang ke-8 ada emergency stop. Ada satu buah dengan harga 150.000, jumlahnya 150.000. Yang ke-9 selector switch FWD atau REF dengan jumlah satu buah, harga satuannya 150.000, jumlahnya 150.000. Lampu indikator ada 3 buah, satuannya 50.000, berarti jumlahnya 150.000. 11 ada terminal block, ada 20 buah dengan harga satuannya 10.000. Berarti jumlahnya ada 200.000. Yang ke-12 ada kabel dan aksesoris. Ada satu buah dengan harga satuannya 500.000. Harga jumlahnya 500.000. Dan ke-13 jasa perakitan panel 1. Di sini jasa perakitannya dengan harganya ada 2 juta dan jumlahnya yaitu 2 juta. 14 pengujian dan commissioning dengan harganya itu 500 dan jumlahnya itu 500. Dan total keseluruhan jumlah ini tersebut yaitu dijumlahkan ada 127.050.000 rupiah. Segitu RAB dari rangkaian mesin bubut. Sini akan saya lanjutkan. Rupanya sudah habis. Baik, terima kasih presentasi dari saya mengenai mesin bubut. Kalau ada salah dan kata dari penyampaian saya atau penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang salah datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.